Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Sebelum kita uraikan sebab turun ayat ini atau asbabun nuzul dan uraian maksudnya telah panjang. Terlebih dahulu kami jelaskan bahwasannya di antara ayatul kursi dengan ayat tidak ada paksaan dalam agama ini, yaitu di antara ayat 255 dan 256 tidaklah berpisah. Ayat 255 menjelaskan intisari ajaran Islam tentang tauhid. Tauhid yang diuraikan dalam ayatul kursi ini meliputi makna ketuhanan seluruhnya yang dengan dia sesuai fitrah manusia. Sebab itu kalau hati seseorang tulus dan ikhlas, tidak dipengaruhi oleh taklid kepada nenek moyang atau paksaan dari pemuka-pemuka agama, dengan sendirinya orang akan menerima keterangan dari ayatul kursi itu. Sebab itu dalam ayat 256 ini diterangkan bahwa di antara jalan yang benar, jalan yang cerdik bijaksana sudah jelas berbeda dengan jalan yang sesat. Sehingga tidak perlu dipaksakan lagi. Asal orang satu kali sudah mau melemparkan pengaruh tauhid dari dirinya dan terus beriman kepada Allah, kebenaran itu pasti diterimanya dengan tidak usah dipaksakan. Yang memaksa orang menganut suatu paham, walaupun paham itu tidak benar, tidak lain hanyalah tauhid. Inilah yang akan kita perhatikan pada ayat-ayat dan penafsiran selanjutnya kelak. Sekarang kita masuk kepada asbabun nuzul. Menurut riwayat dari Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Munzir, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban, Ibnu Mardawaihi, dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan beberapa riwayat yang lain, bahwasanya penduduk Madinah sebelum meluk agama Islam, mereka merasa bahwa kehidupan orang Yahudi lebih baik dari kehidupan mereka sebab mereka jahiliyah. Sebab itu di antara mereka ada yang menyerahkan anaknya kepada orang Yahudi untuk mereka didik, dan setelah besar anak-anak itu menjadi orang Yahudi. Ada pula perempuan Arab yang tiap beranak, tiap mati, maka kalau dapat anak lagi, lekas-lekas diserahkannya kepada orang Yahudi. Oleh orang Yahudi, anak-anak itu diyahudikan. Selanjutnya orang Madinah menjadi Islam, menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi kaum Ansor. Maka setelah Rasulullah pindah ke Madinah, dibuatlah perjanjian bertetangga yang baik dengan kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah itu. Akan tetapi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, perjanjian itu mereka mungkiri, baik secara halus maupun secara kasar. Akhirnya terjadilah pengusiran atas Bani Nazir yang telah 2 kali didapati hendak membunuh Nabi. Lihat tafsir surah Al-Asr. Lantaran itu diputuskanlah untuk mengusir habis seluruh kabilah Bani Nazir itu keluar dari Madinah. Rupanya ada pada Bani Nazir itu anak orang Ansor yang telah mulai dewasa dan telah menjadi orang Yahudi. Ayah anak itu memohonkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya anak itu ditarik kepada Islam, kalau perlu dengan paksa. Si ayah tidak sampai hati dia sendiri memeluk Islam, sedangkan anaknya menjadi Yahudi. Belahan diriku sendiri akan masuk neraka, ya Rasulullah, kata orang Ansor itu. Di waktu itulah turun ayat ini. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau anak itu sudah terang menjadi Yahudi, tidaklah boleh dia dipaksa memeluk Islam.
Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW hanya memanggil anak-anak itu dan disuruh memilih apakah mereka sudi memeluk agama ayah mereka, yaitu Islam, atau tetap dalam Yahudi dan turut diusir. Menurut riwayat, ada di antara anak-anak itu yang memilih Islam dan ada yang terus menjadi Yahudi, lalu berangkat dengan orang Yahudi yang mengasuhnya itu meninggalkan Madinah. Keyakinan suatu agama tidak boleh dipaksa sebab telah nyata kebenaran dan kesesatan. Orang boleh mempergunakan akalnya untuk menimbang dan memilih kebenaran itu. Dan orang pun mempunyai pikiran waras untuk menjauhi kesesatan. Maka barang siapa yang menolak segala pelanggaran besar dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh yang tidak akan putus selamanya. Agama Islam memberi orang kesempatan untuk mempergunakan pikirannya yang murni guna mencari kebenaran. Asal orang sudi membebaskan diri dari hanya turut-turutan dan pengaruh dari hawa nafsunya, niscaya dia akan bertemu dengan kebenaran itu. Apabila arti kebenaran sudah didapat, niscaya iman kepada Allah mesti timbul. Dan kalau iman kepada Allah yang tunggal telah tumbuh, segala pengaruh dari yang lain, dari sekalian pelanggaran batas, mesti hilang. Akan tetapi suasana yang seperti ini tidak bisa dengan paksa, mesti timbul dari keinsafan diri.